nas bi adal amri huwa al jadid wa yungkar. Jadi orang yang mengingkari tentang kebiasaan sholat zuhur sehabis sholat Jumat itu perlu diingkari, gitu. Perlu diingkari. Udah sholat Jumat, sholat zuhur apa-apaan? Itu orang yang seperti itu perlu diingkari. Perlu diingkari. Najmuddin itu pernah mengatakan bahwa gurunya Syekh Al-Azami itu membahas tentang masalah ini, yaitu sholat mu'adda atau sholat ada atau sholat zuhur pada Jumat. Karena apa? Menolak orang yang menganggap jelek pengikut Syafi'iyah dalam masalah itu. Dan nanti kata beliau, saya berjanji akan menjadikan masalah ini di akhir dari sholat, dari fasal sholat Jumat. Nah, ini janjinya dipenuhi. Beliau mengutip dari majalah Islam yang terbit pada hari Jumat tanggal 9 Rabiul Tsani tahun 1356. Lah, majalah Islam ini yang mana penulisnya ini, yang penulisnya adalah Fadilah Maulana Syekh Azami radhiyallahu anhu, orang besar. Itu pembahasan tentang apa sholat zuhur sehabis Jumat. Habis zuhur ada yang langsung qomat lalu sholat zuhur, habis Jumat langsung qomat sholat zuhur 4 rakaat. Ada yang musyabihat dulu, musyabihat 7 terus sholat zuhur 4 rakaat. Ada yang enggak sama sekali, yang musyabihat enggak, sholat itu juga ada enggak, ya macam-macam lah masjid. Lah ini umpamanya masjid kita punya praktek yang model seperti ini yang jadi pegangan kita. Umpamanya kalau yang seperti ini pasti dia sahihnya tulen gitu. Masyarakat tulen pasti mengerjakan seperti ini, bisa dipastikan, sebab selain sahihnya itu tidak ada. Yaitu apa? Kalau dibuat pertanyaan, apakah yang telah dibiasakan oleh orang bermadzhab Syafi'i, yaitu sholat zuhur habis sholat Jumat berjamaah, habis Jumatan langsung sholat zuhur berjamaah di satu wilayah, yang wilayah itu banyak sekali Jumatan, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu Jumatannya. Sebab kalau ada Jumatan ada 5. Yang satu, yang pertama sekali takbir itu dipastikan dia kalau memenuhi syarat-syaratnya berarti dia yang jadi, yang diterima, yang sah gitu. Pokoknya yang diterima yang jadi. Yang lainnya umpamanya itu tidak ada alasan dalam ta'arudnya, itu tidak jadi, tidak sah, maka wajib sholat ada sholat zuhur. Nah, kalau udah tidak tahu ini yang dahulunya mana, ini dari sekian banyak masjid satu desa ini, apakah melakukan hal seperti itu adalah ibadah batilah, ibadah yang batal, atau pengunggulan menganggap unggul kaul yang doif, pendapat yang doif dalam madhab, yang mana sangat doif sekali, yang mana kalau sudah doif sekali itu tidak boleh dibuat pegangan. Apakah itu adalah ibadah batilah atau bahkan bid'ah mungkaroh, kebid'ahan yang mungkar, yang wajib dilarang dan wajib dikasih ketegasan bagi orang-orang pelakunya. Wal ingkar ala muslim mendatin, apakah kita mengingkari orang yang melakukan itu adalah suatu kemungkaran yang disuruh oleh agama apa-apaan? Sudah sholat Jumat kok sholat zuhur. Apakah itu adalah pengingkaran seperti itu diperbolehkan oleh agama gitu, mengucapkan seperti itu? Kita sholat Jumat, sholat zuhur lagi apa-apaan itu? Nah itu kan ingkar. Apakah kita ngomong seperti itu diperbolehkan dalam agama itu? Walaktoa, apakah ulama-ulama Syafi'iyah dalam fatwa seperti itu dari masa ke masa? Dari masa ke masa itu adalah suatu kesalahan fatal. Ulama Syafi'iyah itu yang memfatwakan sholat zuhur sehabis sholat Jumat. Syafi'iyah berfatwa seperti apa? Kesalahan fatal dalam madhab. Mereka terkhianati oleh akalnya, bahkan mereka tidak memahami sama sekali tentang agama, yang akhirnya para ulama Syafi'i itu dikatakan sesat dan menyesatkan. Apakah intinya imam, kata pemerintah udah boleh sholat
zuhur pada Jumat. Apakah yang tadinya sifatnya ikhtilaf itu jadi hilang ikhtilafnya, perselisihannya, jadi udah sesuai ketetapan imam. Yang mana apa wahal kullu masajid qadri nalat hadisnya, apakah setiap masjid itu diperbolehkan untuk mendapatkan izin seperti ini, yaitu izin melakukan sholat zuhur pada Jumat. Itu permasalahannya kalau dibuat pertanyaan. Hada manuridu an nu'aridu lahu min kalimatina hadhihi, dan inilah yang saya kehendaki dari penjelasan dari kalimat tadi. Bayanan menjelaskan lima alif ulama madhab, menjelaskan tentang yang dipegang oleh ulama madhab. Wama yang tadi dalil yang terlihat di masalah ijtihadiyah, yang dan apa yang dituntut oleh dalil dalam masalah ini yang sifatnya ijtihadiyah. Itu lebih bayan dengan berbagai macam penjelasan yang mana hanya akan diketahui oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang yang mau mendalami tentang satu keilmuan. Tapi ya orang umum, orang awam ya boleh-boleh saja mengetahui tentang hal ini. Allah al-mas'ul ayyadma kalimatul umma al-huda. Saya minta kepada Allah semoga kita satu kata dalam menjalankan syariat agama, jangan sampai bercerai-berai. Kasuro al-jidal fi hadil masalah qadiman wa hadisan. Polemik tentang masalah ini udah sangat lama. Zaman dahulu sampai sekarang itu. Polemik masalah ini. Hatta alafa sampai akabir penggede-penggede ulama Syafi'iyah itu sampai banyak menyusun risalah-risalah yang sangat indah sekali untuk menolak orang yang mengingkari terhadap orang-orang yang bermadhab Syafi'i, yaitu yang pelaku sholat zuhur sehabis sholat Jumat. Itu madhab Syafi'i, penggede-penggedenya itu banyak karang-karangannya fil balad al-wahid, yang mana sholat zuhur itu karena banyak di satu desa itu banyak Jumatan. Fabana ulaika fadil, maka ulama-ulama penggede Syafi'i itu menjelaskan bahwa perbuatan ini, kata akabiru Syafi'iyah, ulama-ulama penggede Syafi'iyah, bahwa perbuatan ini yaitu sholat zuhur pada Jumat adalah qurbatun min afdolil qurab, ibadah yang mana afdolul qurab, ada pendekatan kepada Allah, bahkan afdolul qurab, pendekatan yang sangat utama fil madhab, dalam madhab Syafi'i. Menurut Kabir Syafi'iyah, penggede-penggede Syafi'iyah, bahwa sholat zuhur pada Jumat itu adalah qurban, pendekatan dari kepada Allah min afdhalil qurab, bahkan pendekatan yang utama. Fa innahu dairun baina wajib. Kenapa dikatakan qurban, ibadah? Sebab itu kalau ada satu desa Jumatannya banyak, itu berarti kemungkinannya baina wajib auman aman, itu kemungkinannya wajib dan sunnah, kemungkinannya itu kalau sampai banyak itu ala hasabi ikhtilafil ahwal, sesuai dengan perbedaannya kondisi alladhi yang saya akan jelaskan nanti di hadis maqal bi qaulillah, dengan pertolongan Allah. Wa talu an-nafas, dan sampai akabiru Syafi'iyah, penggede ulama Syafi'i itu memperpanjang lebar pembahasan ini. Semoga Allah menjaga sisa-sisa daripada pengikut Syafi'iyah sampai akhir zaman. Minufi anal ingkar ala nas bi adal amri huwa al jadid bi ayyunkar. Jadi orang yang mengingkari tentang kebiasaan sholat zuhur sehabis sholat Jumat itu perlu diingkari, gitu. Perlu diingkari. Udah sholat Jumat, sholat zuhur apa-apaan. Itu orang yang seperti itu perlu diingkari. Jadi aywa jadirun bi ayyunkar. Wal musanni min ahli ilmi al mukhatib, dan orang yang menjelekkan min ahli ilmi, orang yang ahli ilmu yang berusaha hati-hati dalam menjalankan agamanya, itu ya dafil al hakik, itu ayusna, itu pasti dia dijelekkan. Namanya ada orang pengen kenapa kamu sholat zuhur sampai Jumat? Saya pengen ikhtiyar. Kok dia dalam alasan ikhtiyar pada agamanya kok dianggap jelek? Itu orang yang menjelekkan itu perlu dijelekan lagi, dijelekan. Wa yulam asyadallah, dan dicela dengan dicela secela-celanya.
Wadguru min baini ulai afadil. Lalu siapa saja sih mereka akabiru syafi'iyah yang telah memperpanjang lebar pembahasan sholat zuhur pada Jumat? Itu salah satunya itu Alama al-Muhaqqiq Qomru ulama Syafi'iyah. Itu bagaikan purnamanya ulama Syafi'i, siapa namanya, Syekh Ali As-Sibromalisi. Syekh Ali Sibromalisi itu ya lahir di Kairo, apa di Mesir, kira-kira tahun 600-an, apa 1600 Masehi, 1600 Masehian. Muhaqqiq siapa? Muhaqqiq Syarh Romli. Beliau menghasyiati syarah Romli alaminya. Jadi syarah Minhaj itu karangannya Imam Rafi'i, disyarahi oleh Imam Romli. Imam Romli dihasyiai oleh Imam Syekh Ali Sibro Malisi. Itu ya puluhan jilid itu. Puluhan jilid. Malah dikatakan mereka beliau itu Qomaru Syafi'iyah, purnamanya ulama Syafi'i. Itu beliau menjelaskan tentang masalah sholat zuhur pada Jumat panjang lebar. Kenapa penggerak beliau itu memperjelas mengarang kitab? Sebab pernah terjadi di Al-Azhar Mesir itu kalau ulama Syafi'iyah kan gitu, habis sholat Jumatan langsung buat barisan lagi. Nah, kalau di Al-Azhar kan kompleks itu tuh, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Nah, untuk madhab Syafi'i itu buat barisan. Kalau udah sholat Jumat beres, langsung buat barisan sholat zuhur berjamaah gitu. Akhirnya tuh ada satu orang yang mencela sholat Jumat modalnya jamaah, karena itu terang-terangan Syafi'i itu di Al-Azhar itu. Dan mencela dengan pencelaan yang sangat keras, bahkan sampai dilaporkan oleh pemerintahan. Panahadud dalikan nefril. Akhirnya bangkitlah siapa? Qomaru Syafi'iyah itu, namanya madhab Syafi'i yang bernama Syekh Ali Sibro Malisi. Bangkit orang yang cerdas itu untuk mematikan fitnah. Sebab waktu terjadi hal seperti itu, terjadi fitnah yang luar biasa. Dia sebagai pembesar madhab Syafi'i akhirnya menulis kitab dalam masalah itu yang sangat indah lah, yang mencela orang-orang yang mengingkari tentang sholat zuhur pada Jumat. Wabana ma'alainas al-mu'awwal fil madhab. Wabana, apa yang dilakukan oleh Syafi'iyah itu memang yang dipegang, yang madhab yang mutamad, yang boleh jadi pegangan Syafi'iyah. Itu sholat zuhur itu sifatnya itu di Al-Azhar itu, yang mana kan ya saya pusat keilmuan di sana itu, pusat keilmuan. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Syafi'iyah. Di walaupun madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Ahmad bin Hanbal semuanya udah tidak sholat lagi, kecuali Syafi'iyah saja yang sholat sendiri, sholat zuhur. Dan kata beliau ini adalah pendapat Syafi'iyah yang paling mu'tamad yang dipegang. Pokok Toto wa abadu maghrurin. Akhirnya dengan beliau mengarang kitab itu, ada sebagian orang yang sangat antusias sekali. Sehabis dikarang lalu dicetak, lalu dibagikan gratis di semua itu. Nih, kalau kamu ingin tahu tentang masalah sholat Jumat pada zuhur ini kitabnya. Dia cetak sendiri, mau dicetak lalu dibagikan gratis. Wanasora majanan benakawah. Nah, pernah Imam Romli itu ditanya. Imam Romli itu berarti itunya dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah bahwa faqihan tahqiqan waro'an, beliau itu orang faqih, orang ahli tahqiq, artinya kalau ada masalah ya mampu sampai menjelaskan secara mendalam tahqiq. Juga sangat warok sekali, juga sangat aneh. Beliau ditanya, amman qala, wahai Imam, bagaimana dengan orang yang mengatakan kepada madhab Syafi'i bahwa hai madhab Syafi'i, kalian telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan kepada kita madhab Syafi'i, dia mengatakan kepada kita gini, kalian Syafi'i itu telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kenapa minta Allah dan Rasulnya? Allah itu mewajibkan sholat sehari semalam cuma 5 kali, 5 waktu.
kenapa kalian Syafi'iyah? Kalau hari Jumat itu jadi 6 kali wajibnya. Berarti kalian menyelisih Allah dan Rasulnya. Orang yang modal seperti itu hukumnya gimana? Kata fatwanya Imam Romli, di anna-fil aqwali itu harus ditakzir itu. Harus ditakzir orang yang mengatakan seperti itu. Harus dihukum. Pemerintah itu wajib menghukum yang layak bagaimana supaya dia jera mengatakan seperti itu. Sebab menuduh ulama-ulama Syafi'iyah menyelisihi Allah dan Rasul. Ya udah hadirin, ini baru pembukaan lah. Pembukaan sekilas tentang sejarah polemik tentang sholat zuhri ba'dal Jumat, yang mana permasalahan ini udah jadi zaman dahulu, zaman ya 150-an, 1500-an. Yang akhirnya tuh banyak karang-karangnya akabir Syafi'iyah yang menjelaskan tentang sholat zuhri ba'dal Jumat. Kalau mereka itu sesuatu yang mungkar tentang kita, tapi kita itu qurbatun min afdolil qurab. Ada yang termasuk afdolul qurab. Ya, enggak. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang sholat zuhri ba'dal Jumat. Ini masih pembahasan awal. Sebab pernah jadi polemik, jadi sesuatu yang viral, khususnya di negara Timur Tengah, di Mesir, di Beirut, tentang adanya sholat zuhur ba'da Jumat. Ya tapi ya hikmahnya banyak. Yang tadinya ulama-ulama selain Syafi'iyah itu mengejek, aneh Syafi'iyah itu. Kalau hari Jumat itu sholat wajib ada 6. Kalau selain Jumat ada 5. Kalau hari Jumat itu ada 6 sholat wajib itu. Zuhur, Jumat, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah, akhirnya apa? Ulama-ulama Syafi'iyah itu bergerak di situ, bangkit untuk menjelaskan tentang alasan kenapa kami melaksanakan sholat zuhur pada Jumat. Tapi ternyata intinya itu madhab yang lain pun mengikuti, mendukung. Sewaktu dijelaskan alasannya. Bahkan madhab lain pun ya akhirnya itu banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang itu, tentang di itunya sholat zuhur pada Jumat. Cuma ada yang kalau Syafi'iyah terang-terangan sholat Jumat langsung buat barisan sholat zuhur. Tapi selain madhab lain seperti Hanafiyah itu ya sembunyi di rumah Nah ini janji daripada pengarang kitab ini bahwa nanti di akhir sholat Jumat akan menjelaskan sholat zuhri badal Jumat. Dan fatwa yang ditulis di kutubul fikih mutadawilah yang beredar itu yang dinukil dari ulama secara disertai nas suatu terjadi ini masalah keseluruhan. Dan yang terakhir menulis itu almarhum Syekh Asy-Syafi'iyah fi asri, seorang ulama Syafi'iyah di zamannya, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi. Waqad suila an hadi masalah fi fariqin kabir, pernah dia ditanya dalam masalah ini, yaitu sholat zuhur pada Jumat min fariq kabir, dari golongan yang besar min ahli Bani Suwaid. Lalu beliau menulis jawaban wa ilai hadil fatwa ta'yidan lima qalam, dan mengumpulkan pada apa yang ditulisnya itu, fatwa itu dikuatkan dengan apa yang beliau katakan. Dan alasan kenapa dia menulis kitab itu sebab ada qadi al-mudir asy-syar'i, itu qadi utama lah. Kalau di sininya kalau dalam pemerintahan itu menteri agama, bisa dikatakan menteri agama. Itu mengingkari tentang orang Syafi'iyah yang sholat zuhur pada
pada Jumat. Angkara fil masjid ala Syafi'iyah salat adzuhri pada Jumat. Atadri madza fa'ala hadzal qadi. Lah sehabis Syekh Muhammad Nazdi itu menulis kitab, yang menulis itu menjelaskan tentang alasan-alasan orang Syafi'i itu sholat zuhur pada Jumat. Lalu dibacakan langsung di masjid itu. Langsung itu yang namanya Menteri Agama saat itu di Mesir itu langsung berdiri dengan suara lantang, "Qoma min fawri bidzalika masjid," alat yang tadinya dia sangat mengingkari orang-orang Syafi'i. Fanada bi ala sauti. Lalu dia menyeru dengan suara yang keras, "Ana al-mufti." Saya itu salah. Saya telah melakukan kesalahan. Suatu mengingkari orang Syafi'iyah sholat zuhur pada Jumat. Ya masyarakat Syafi'iyah, udah masyarakat Syafi'iyah teruskan melakukan sholat zuhur pada Jumat alama antum alaih. Wa rahimallahu hadzal qadi. Semoga Allah merahmati qadi ini. Tetap kebenaran ada, terlihat, ya udah, walaupun tadi dia begitu mengingkari tentang sholat zuhur orang Syafi'iyah sholat zuhur pada Jumat, akhirnya pasti dijelaskan tentang fatwa itu kepada beliau. Langsung beliau dengan bersegera dengan suara lantang mengakui kesalahannya atas pengingkarannya itu, dan malahan menyuruh orang Syafi'iyah untuk terus meneruskan sholat zuhur pada Jumat. Wa amsalihi minal munsifin. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang seperti dia, yang selalu mengakui kesalahan bila mana dalam dia melakukan kesalahannya. La wa min baini ulaika al-fadil, salah satu ulama-ulama Syafi'iyah yang sangat prihatin lah dengan kejadian seperti itu, yaitu afta umri fi khidmati Rasul, itu Syekh Yusuf An-Nabhani Asy-Syafi'i. Syekh Yusuf lah, beliau itu kalau karang-karangannya selalu berkaitan dengan Nabi, dengan sholawat, pokoknya dengan Nabi aja. Makanya di sini dengan rahimahullah afta asfi khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karangannya banyak. Salah satunya Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat. Terus Sa'adatul Doren fi sholawati ala fi sholati ala Sayyidil Onen, baik yang mansur, yang nasar, atau yang sifatnya nadoma. Yang biasanya beliau itu ngarang-ngarangnya tentang Nabi karena waktu ada kejadian seperti beliau bangkit untuk menulis tentang kitab pembelaan madhabnya Syafi'i itu sholat zuhur pada Jumat. Istadda al-jidal fi waqtihi, sebab kekisruhan itu sangat luar biasa saat itu, dan antara para madzhab, para imam, para ulama itu. Fa'alafa kitaban fiha ajada fiha kullal ijadah. Makanya beliau menulis kitab yang sangat baik. Wa bayyana fi anna salatul Jumat muta'addidah fi baladil wahid laisa maksusun bi Syafi'iyah. Dan diterangkan dalam kitab Yusuf An-Nabhani itu sebenarnya bahwa sholat zuhur pada Jumat, karena Jumat di satu daerah itu banyak, itu sebenarnya itu bukan khusus Syafi'iyah saja. Selain madhab Syafi'iyah pun ya semuanya itu ya gitu memperbolehkan sholat zuhur. Baliaro ulama madhab ala madarik mutala. Ulama selain madhab Syafi'iyah juga pendapat-pendapatnya berbeda-beda. Liuti kula mudrikum ila talabi ada di Jumat zuhuran. Yang ada sebagian pendapat itu walaupun bukan Syafi'iyah tetap menyuruh untuk melakukan sholat zuhur sehabis sholat Jumat. Karena kalau min kutubil madhab arba'ah mutabil, bahkan beliau Syekh Yusuf An-Nabhani itu menukil dari kutubil madhab arba'ah, dari kitab-kitab madhab 4 al-mutabar masjid libayani hada, yang menjelaskan, yang menyaksikan tentang penjelasan tentang bukan cuma Syafi'iyah saja yang penyeruan untuk melakukan sholat zuhur pada Jumat. Waktu itu ada kitab di Beirut, dan ini kitab ditulis di percetakan Beirut, wajah nusul kafiro, dan terdapat dengan salinan-salinan yang banyak di kota Mesir, dan dijual di Maktabatil Halabi, di Maktabah Al-Halabi. Ini yang namanya Beirut, percetakan Halabi Mesir itu tulen ahli sunnahnya itu. Makanya kalau seperti Halabi sendiri yang namanya kitab Tafsir Munir karangannya Imam Nawawi.
itu waktu itu zaman penjajahan Belanda, itu beliau mau dicetak tidak ada satu percetakan yang mau, sebab isinya mengobarkan tentang semangat untuk melawan penjajah. Dan tahu Belanda itu akhirnya semua percetakan itu kalau ada kitab Syekh Nawawi di itu jangan diterima. Lah cuma yang berani itu adalah Syekh Al-Halabi. Di Beirut juga ya, saya waktu pesantren banyak gratisan kitab dari Beirut itu. Madhibul Arba, waktu lagi gencar-gencarnya Wahab. Jadi di Beirut itu langsung mencetak kitab-kitab yang menolak tentang Wahab, lalu disebar gratis ya. Di Beirut. Bimisra fi dimni majmuatin min rasail, dan Halabi itu mengumpulkan kumpulan-kumpulan risalah yang sangat berharga semuanya. Semoga Allah merahmati Al-Halabi. Bahkan teman kami yaitu Alama Al-Hasib An-Nasib, turunan Rasul asli Muhammad As-Sanwani, itu beliau bukan Syafi'iyah tapi Hanafiyah gitu. Menolak lidab'i fi nahri hadal jidal. Beliau pun menulis kitab yang untuk menolak tentang mematahkan perselisihan madhabnya tentang diperbolehkannya sholat zuhur pada Jumat. Di risalahnya malah bitahqiqat, dengan risalah yang dipenuhi dengan dalil-dalil yang kuat, wan nuqul al-mutabarrah, dan juga dalil-dalil takal mengikuti Syafi'iyah. Wa ghairu min ahli madzhab, bukan cuma Syafi'iyah saja, juga madzhab al-arba'ah. Wa kullu yunadi, semuanya berseru bitolabi dhuhri badal Jumat, untuk melaksanakan sholat zuhur pada yang ada bila mana di situ satu wilayah banyak sekali didirikan Jumat. Ala khilafi bainahum hal yusolli alim. Lah cuma Syafi'i Hanafi itu berbeda, apakah dilaksanakan sholat zuhur itu sir atau jahar. Kalau Hanafi itu sir, kalau Syafi'i itu jahar. Kamu madzhab Syafi'iyah. Wa ta'thara hafidallahu ta'ala an kitabil ibadi Hanafiyah. Bahkan beliau itu Syekh Muhammad Al-Sanwawi banyak menukil dari kitab ibadi Hanafiyah. Orang-orang besar penggede madzhab Hanafiyah, tulisannya itu untuk menolak alamatkan ulama Hanafiyah sholat zuhuri, menolak orang-orang madzhab Hanafi yang ingkar tentang sholat zuhur pada Jumat. Memang yang paling mengingkari sekali itu adalah madzhab Hanafi sebelumnya itu madzhab Hanafi. Sampai dijelaskan dalilnya, akhirnya para penggede madzhab Hanafi pun ya banyak membela Syafi'i. Bahkan akhirnya dari madzhab Hanafiyah itu sendiri ya banyak melakukan sholat zuhur pada Jumat. Dan Jumat mu'tadidah, bila mana sholat Jumat itu banyak. Bahwa bila ada fisyaka fi misriyati, atau dalam satu daerah, kalau madzhab Hanafi itu harus dalam Mesir itu kota. Kan ada Korea, ada Balad, ada Mesir gitu. Ada Korea, ada Balad, ada Mesir. Kalau Mesir itu ya itu, kalau Mesir itu kabupaten. Kalau Balad itu ya kecamatan. Kalau Korea itu macam desa. Nah, yang beliau menurut kita namanya Dhaufus Sam'a fi sholati dhuhri pada Jumat. Sinar lilin dalam menjelaskan tentang sholat zuhur pada Jumat. Ila nukulin ukhra itana, dan beliau sungguh-sungguh mengoptimalkan beliau itu dalam memurnikan dengan dalil-dalilnya. Wajibnya firisati khidmatul ummah, semata-mata beliau mengarang kitab itu khidmalil umat wa nisihatan wal amal. Walam yata fi hadhihi risalah subatan li mudarrin la tahaha. Dan dalam kitab itu beliau tidak meninggalkan satu yang sifatnya samar, kecuali mematahkan bagi orang yang menentang, membatalkan bagi orang yang tanah, dan banyak dicetak dan disebarluaskan bainal ulama wal muta'allimin. Wa ya hariyah bitafrid, dan itu layak untuk dapat apresiasi, dapat pujian min kulli musannif min ulama Syafi'iyah wa ghairihi. Ini munsif ya. Orang munsif ya orang yang adil. Kalau musannif ya orang yang mengarang, baik ulama Syafi'iyah atau lainnya. Waqat atlana 'alaiha qabla tab'i. Bahkan saya itu telah mentelaah risalah tersebut sebelum dicetak itu.
Montir Afadil Ulama di tempatnya ya Syamsul Akabir Hadal Waqti Al Hakim, yaitu Syekh Muhammad Ad-Dajjali. Muhammad Ad-Dajjali itu dikenal dengan Syamsul Akabir Hadal Waqti, mataharinya penggedean-penggedeannya waktu itu. Al Hakim Ar-Rabbani, Hakim Sunnah, Hamis Sunnah, yang menjaga sunnah, Qomul Bid'ah, yang mematahkan bid'ah, menghancurkan bid'ah. Waqad sadaqtu fiha, dan saya sepakat gitu. Dan itu layak untuk diterima risalahnya itu. Wa ma hiya dan musannif melangkahkan nasuha, dan itu risalah ini tidak pernah akan habis, untuk selalu akan dicetak dan dicetak fi ma'dun, menurut apa yang saya duga. Lah, pokoknya ini masih menjelaskan tentang kejadian-kejadian zaman dahulu tentang masalah sholat zuhur pada Jumat. Yang sebelumnya ditentang madzhab Syafi'iyah itu oleh madzhab-madzhab lain, akhirnya justru sehabis dikemukakan dalil-dalilnya banyak yang membela. Apalagi Syafi'iyah, selain madzhab Syafi'iyah itu banyak yang membela, sampai satu kejadian yang seperti itu. Jadi seorang mudir itu kalau ini direktur dalam perusahaan itu, kalau dalam pemerintahannya adalah kementeriannya, berarti orang tertinggi dalam kementerian tentang hukum hakim syariat. Yang tadinya begitu mengingkari, sewaktu dikemukakan alasan-alasan Syafi'iyah, langsung beliau berseru untuk apa? Mengakui tentang kesalahannya dan menyuruh untuk Syafi'iyah turun meneruskan apa yang mereka lakukan. Ya, enggak, Allah alam bisawab.